Perkenalkan, saya Niwayan Emma Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2 kelas 007 PGSD Undiksa. Pada kesempatan ini ingin mewawancara Ibu terkait masalah yang telah Tiang identifikasi mengenai faktor-faktor penyebabnya. Bisa kira-kira Ibu? Oke, siap. Selamat pagi juga. Selamat datang di Korwil Kuta Selatan. Semoga Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang adik hadapi. Bisa Tiang mulai nih? Silakan. Untuk masalah pertama nih terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa di kelas. Kira-kira faktor penyebab hal tersebut apa nih Bu? Faktor penyebab untuk rendahnya motivasi belajar di kelas, saya kira untuk yang pertama, kondisi kelas nyaman apa enggak? Ya, kenyamanan siswa di kelas itu bisa memotivasi siswa dalam belajar. Ya. Kemudian setelah itu kalau dalam kondisi nyaman, kemudian bulian dan dengan teman-teman juga tidak ada, kemungkinan anak itu akan lebih termotivasi untuk belajar ataupun datang ke sekolah. Karena tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah dan lain sebagainya, itu akan memberikan motivasi untuk minat anak dalam belajar. Yang kedua, kemungkinan faktor daripada eksternal dan internal itu sendiri pertama. Ya, faktor internalnya kemungkinan dalam diri ada kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya mungkin sehat atau enggak dalam kondisi itu. Kemudian punya rasa rendah diri kecemasan yang berlebihan. Atau rasa takut dengan guru karena ada PR yang belum diselesaikan. Nah, itu juga bisa memberikan rendahnya motivasi di kelas gitu, rendahnya karena rasa takut, rasa cemas, rasa kurang percaya diri atau rasa tidak suka dengan pelajaran yang akan dihadapi atau akan gurunya mungkin Bu. Ya, samping itu yang kalau faktor internal dulu yang di dalam diri siswa dulu, kemudian faktor eksternalnya baru dari lingkungan sekolah. Ya, bisa dari guru, dari lingkungan belajar siswa, dari orang tua siswa. Nah, kalau misalnya dari guru untuk supaya termotivasi, guru sudah memberikan metode belajar yang tepat apa belum? Sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan kondisi mata pelajaran yang diajarkan. Nah, itu. Kemudian untuk guru metode dan itu adalah untuk memberikan motivasi juga, metode apa yang tepat untuk anak-anak. Contoh misalnya kalau dalam pelajaran matematika kita menggunakan metode apa, atau inquiry penemuan, atau problem solving, PPJL dan lain sebagainya. Itu guru harus benar-benar mengetahui metode-metode yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian kegiatan yang menarik bagi siswa. Nah, siswa tidak saja harus belajar di kelas. Dalam pembelajaran itu untuk menarik siswa juga tidak hanya monoton guru berada di dalam kelas. Nah, apalagi sekarang metode istilahnya pembelajaran secara merdeka belajar. Nah, itu ditekankan untuk dieksplor tentang proyek-proyek pelajar Pancasila itu sendiri, ya, supaya di luar kelas kebanyakan kemudian skill anak apa yang dia miliki. Nah, di samping itu untuk yang dari luar siswa juga selain metode guru juga
perhatian orang tua. Ya, Dia- selain perhatian orang tua, bagaimana orang tua ikut serta di dalam pembelajaran itu sendiri. Bagaimana kemajuan anaknya itu bisa berkolaborasi antara guru dan orang tua itu sendiri serta dengan muridnya. Kalau misalnya anak itu kurang, apanya yang kurang, akhirnya guru menyampaikan misalnya harus ada PR, paling tidak guru juga harus memberikan buku penghubung ya. Jadi tidak hanya menyampaikan kepada siswa pelajaran yang sudah diberikan, juga sampaikan juga menggunakan buku penghubung sebagai tanda bukti bahwa kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran dan kita juga sudah memberikan penilaian terhadap siswa ataupun timbal balik untuk itu. Kesulitan anak ini punya kesulitan tentang begini Bu, tolong dibantu di rumah untuk bisa memberikan yang lebih, kan gitu misalnya, contohnya seperti itu. Nah kalau itu lingkungan siswa. Nah kalau lingkungan masyarakat, masyarakat mendukung apa tidak dalam kegiatan memberikan motivasi itu. Nah, contohnya misalnya media pembelajaran yang tersedia, sarana prasarana yang memadai, kemudian ke kondisi sekolah itu sendiri, bangunannya kuat apa enggak, dan itu juga memberikan faktor motivasi siswa juga. Bangunan sekolah saya jelek, untuk apa saya ke sekolah? Nah itu juga merupakan faktor juga. Ya, jadi tidak hanya faktor eksternal atau internal, juga dari dinas pendidikan pun juga memberikan motivasi. Dari dinas pendidikan sarana prasarana yang kurang atau apa yang diperlukan oleh guru, apa yang diperlukan sekolah dipenuhi oleh dinas pendidikan, itu akan memberikan juga motivasi kepada siswa. Ya, tidak hanya dari diri siswa sendiri, dari lingkungan, dari orang tua, juga masyarakat, juga termasuk dinas yang berkepentingan. Ya, itu yang penting gitu. Ibu kira itu saja yang bisa Ibu tekankan untuk memberikan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian masalah kedua yang dihadapi niki terkait dengan rendahnya kemampuan literasi siswa membaca di kelas nike. Nah, untuk literasi siswa Ibu pernah mengalami juga, karena Ibu juga pernah menjadi guru, juga pernah menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, jadi guru juga selama 20 tahun. Bukanlah hal yang sebentar. Juga itu sudah Ibu alami sedemikian rupa pengalaman asam garamnya untuk jadi guru. Saya rasa untuk rendahnya siswa dalam literasi ataupun membaca juga faktor eksternal dan internal juga. Yang kalau faktor internal, anak itu sendiri senang nggak dia dengan membaca. Jadi ada nggak dorongan dari diri sendiri, ingin tahu nggak sesuatu. Jadi kalau punya rasa sifat ingin tahu, itu anak pasti dengan tidak disuruh pun pasti mau membaca. Bu, itu apa ya? Kok ada gambar bagus ya? Pasti ingin sesuatu, motivasi itu ingin. Karena sifat ingin tahunya. Nah, kalau faktor internal jelas. Yang pertama dari lingkungan sekolah dulu. Kalau misalnya itu di sekolah, lingkungan sekolah sudah memberikan nggak tempat yang nyaman untuk dia dalam membaca, dalam kegiatan istilahnya. Nah, kedua juga teman sebayanya. Nah, siapa ya yang diajak sama anak-anak itu? Anak-anak yang bagaimana yang dia ajak. Jadi contohnya misalnya kalau anak ini teman-temannya anak yang tidak suka membaca, hanya bermain. Nah, otomatis anak itu juga untuk apa sih membaca nih? Teman-temannya bermain. Nah, itu juga pernah Ibu alami sama anak Ibu sendiri. Sampai kelas 2 itu belum bisa membaca. Nah, bukan karena faktor dari termasuk orang tua, kita sudah berusaha. Apalagi Ibu jadi guru. Ya,
sudah berusaha, sudah bukan les lagi, istilahnya secara pribadi, secara langsung. Mungkin kalau yang namanya orang tua malah emosinya itu lebih tinggi daripada jadi guru. Ibu jadi di sekolah jadi guru, tapi di rumah jadi orang tua. Itu emosi di rumah berbeda dengan emosi kalau di sekolah ibu bisa mengerem, mengerem sesuatu, istilahnya ini anak orang untuk dimarahin dan lain sebagainya, masih ada batas-batasnya. Tapi kalau kadang-kadang kalau ada dengan anak sendiri sampai kamu loh anak guru, kamu loh anak ini gitu, sampai nggak bisa membaca, apa sih salah mama, apa sih salah ibu gitu, sampai kamu itu tidak ingin untuk dalam membaca pun kamu belum sampai kelas 2 belum bisa baca, diam, dia tidak ada ini. Akhirnya dengan saya punya metode yang saya di sekolah itu, kalau anak-anak yang tidak dapat membaca ya, karena di sekolah kan gini, secara kita juga perhatikan dia, mereka itu saya ambil anak-anak yang pintar, anak-anak yang memang tutor sebaya. Ya, jadikan tutor sebaya. Saya terapkan saya di rumah dengan tutor sebaya. Saya panggil teman-temannya gitu. Sambil bercanda, sambil bawa makanan, bawa apa, kasih mereka kesenangan gitu. Ajarin adik membaca ya. Ini makanan ini bacaannya apa? Saling berlomba, ayo kita berlomba. Nah, dari situ setelah ada ya pakai kuis, pakai apa, dengan cara itu ya anak ada motivasi untuk membaca. Di samping itu kok dia bisa baca, kalau dengan teman sebaya kan malu dia. Ada rasa malu, ada rasa jengah, mungkin dia bisa baca, dalam hati mungkin kok saya tidak gitu. Saya mau berusaha, ini apa huruf A, bertanyalah dia ini huruf apa, ini bacaannya apa. Selalu dia, karena setiap hari saya kumpulkan itu anak-anak, saya rela gitu untuk ini teman sebaya dia. Akhirnya setelah dia naik ke kelas 3, saya nggak tahu, setelah mau naik ke kelas 3 itu saya kaget, kok bisa lancar baca. Kemarin saya sampai nyubit, sampai ini istilahnya sampai marah-marah itu kok nggak ada hasil, nggak ada perubahan gitu. Jadinya dengan jadi tutor sebaya lah anak itu bisa ada motivasi. Itu contoh saya sebagai satu contoh lah istilahnya untuk minat baca anak, teman-teman. Kemudian bagaimana sekolah memfasilitasi di di perpustakaan sudah dipenuhi belum dengan buku-buku yang menarik minat baca. Di samping itu guru sudah memberikan kesempatan nggak untuk anak mengunjungi perpustakaan. Terkadang yang saya alami gitu loh istilahnya, karena padatnya jam pembelajaran, kadang kita juga tidak bisa memberikan anak berkunjung ke perpustakaan. Nah, bagaimana menyikapinya? Keterbatasan waktu. Bagaimana menyikapinya? Nah, istilahnya kasih jadwal untuk ambil buku yang di perpustakaan, dia bawa pulang, kemudian bisa baca di rumah pada saat santai. Kemudian kita berikan tugas anak itu, baik untuk meringkas atau menceritakan kembali gitu. Dengan cara itu pembelajaran bahasa Indonesia kan bisa dengan mengucapkan, tidak harus membaca saja kan, istilahnya dengan cara berbicara. Mengucapkan, istilahnya dengan mengarang narasi apa yang dia baca, apa yang dia ingat. Jadi tidak harus dia sekedar membaca saja. Kita juga berikan pertanyaan pada anak itu, apa yang sudah kamu baca tadi, contohnya paham nggak dengan yang dibacaannya itu, iya paham nggak gitu. Kemudian kita ulang lagi, contoh dia misalnya membaca tentang Diponegoro. Nah, siapa sih Diponegoro? Kenapa kamu membaca tentang Pangeran Diponegoro? Diulang pertanyaan itu. Jadi anak itu kayaknya lebih menarik begini. Apalagi kalau sebagai guru atau fasilitator tahu betul apa yang anak itu baca. Jadi bisa menambah, istilahnya memberikan inilah yang isi buku itu seperti ini. Kemudian dijelaskan. Kalau anak itu belum bisa menjelaskan, cara pelan-pelan, pasti anak itu akan
terasa memberikan motivasi, apa istilahnya, termotivasi untuk membaca. Ya, kemudian kalau sudah memberikan daya tarik kelas ataupun perpustakaan memberikan daya tarik untuk siswa membaca, pastilah anak termotivasi. Literasi, meningkatkan kemampuan untuk membacanya. Sudahkah kelas itu memberikan pojok baca? Ketersediaan pojok baca di kelas. Ketersediaan pojok baca di kelas, ketersediaan pokoknya setiap tempat yang apapun bisa dibaca oleh anak. Bisa lewat tembok, bisa lewat ini, bisa lewat tembok-tembok itu mungkin kalau sekarang lebih menarik setiap sekolah kan begitu. Tulisan-tulisan gambar, kemudian kalau lebih bagus lagi tambahkan kata-kata mutiara, kata-kata yang menarik, itu apa artinya kan, supaya anak juga lebih tahu. Ya, besar pasak daripada yang anak-anak sekarang sudah nggak tahu. Beda dengan zaman kita. Saya istilahnya kalau kita sudah, ya alangkah baiknya diajarkan kepada kita ada anak sekarang, karena anak nggak tahu besar pasak daripada tiang apa, Bu. Salah kita. Jangan panjang tangan, memangnya tangannya panjang, kan gitu. Besar kepala. Besar kepala. Nah, itu kiasan-kiasan itu yang harus kita tanamkan juga ke anak-anak. Jadi dia akan lebih banyak bertanya. Itu menyebabkan kalau kalian ingin tahu, cari di buku, baca bukunya. Meningkatkan rasa ingin tahu dalam membaca, jadinya penasaran. Jadi penasaran. Nah, sekarang faktor juga orang tua memberikan contoh apa tidak. Terutama contoh orang tua meniru, karena anak-anak punya sifat meniru. Kalau orang tua saja malas membaca, mainannya HP, jelas ngapain saya suruh baca, mama aja mainan HP. Benar. Ya kan? Nah, jadi ada waktu tertentu bagaimana kalau di depan anak sebagai orang tua dan juga sebagai guru kan. Dan kadang-kadang sebagai guru pun istilahnya lupa dengan status gurunya. Masih tetap aja pegang HP di depan kelas. Itu jangan sampai. Untuk ini ditarik dulu HP-nya, bukunya, baca buku dulu gitu. Jadi karena anak sebagai anak itu punya sifat mencontoh, langkah baiknya jadi jangan sampai anak mencontoh gurunya. Jadi guru aja di kelas bawa HP. Kok saya dilarang bawa HP? Jangan sampai kita melarang tapi kita juga yang melanggar. Itu kan contoh jadinya. Jadi takutnya generasi yang akan datang jadi karakternya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi selain dari faktor guru itu sendiri untuk memotivasi anak dalam membaca, juga yang saya sampaikan tadi juga faktor orang tua, faktor lingkungan, istilahnya semuanya itu harus berkolaborasi lah untuk bisa meningkatkan minat baca anak. Ditambahkan aja di sana nanti. Jadi kesulitan kalau ini. Nah, kemudian di samping itu ada kesibukan orang tua lah, kesehatan fisik lah, dan lain sebagainya, itu faktor luar itu kan gitu. Kalau malas membaca, ngantuk. Kadang-kadang kan begitu. Rasa malas itu dalam diri siswa itu. Dari dalam dan dari luar itu sendiri. Sebenarnya. Itu yang ketiga itu terkait dengan hubungan relasi komunikasi antara guru dan siswa masih terbatas. Faktor penyebab terbatasnya nih guru dan siswa masih merasa terbatas gitu. Komunikasi antara guru dan siswa itu masih guru dengan orang tua siswa masih terbatas. Guru dengan orang dalam berkomunikasi. Keterbatasan orang tua dan guru itu terbatas. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, bukan kemungkinan, satu, banyak sekali sekarang kan
orang tua banyak yang bekerja, sibuk bekerja. Jadi dengan alasan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab sekolah adalah tanggung jawab guru, anaknya kepada guru. Ya itu dalam tanggung jawab, istilahnya tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau sudah memasukkan anaknya ke sekolah, sudah saya serahkan sepenuhnya pada guru. Mau diapain kek gitu, nggak bahasa kasarnya, mau diapakan kek anak saya, terserah guru. Saya kerja, saya cari duit, saya penuhin kebutuhan anak, untuk belajar di sekolah. Sudah itu ya sudah, nggak ada terserah kan gitu jadinya. Nah itu istilahnya hubungannya jadinya kurang tapi ada kadang orang tua yang memang peduli. Kalau yang peduli ya peduli sekali, kalau yang enggak ya enggak sama sekali. Nah sekarang bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah kita juga harus tahu kondisi orang tua itu seperti apa. Yang pertama kondisi, kemudian istilahnya dalam kondisi apakah orang tua, misalnya keterbatasan alat komunikasi gitu. Misalnya keterbatasan alat komunikasi, jadi susah, tidak ada alasan untuk kita. Nah keterbatasan alat komunikasi pun kita tidak ada alasan untuk itu, karena kita bisa berkomunikasi dengan anaknya. Rumah kamu di mana? Misalnya karena ibu sering selama ibu mengajar, istilahnya sebagai guru, seringkali kalau anak sudah 3 hari tidak masuk sekolah, gitu istilahnya. Harus tidak ada kabar. Yang sebelumnya kan kita tahu, istilahnya kita tanya teman dekatnya di mana rumahnya. Kalau sampai semuanya enggak tahu, ya memang sih banyak sekali faktor peristiwa seperti itu. Tapi kita harus teliti juga sebelum anak ini masuk ke dalam waktu PPDB. Kita harus jelas di mana alamatnya, di mana ininya. Terkadang kami orang tua juga karena masa bodoh, jadi kadang-kadang melupakan itu gitu. Cuman kita sebagai guru harus proaktif gitu, karena udah sering saya mengalami, sampai saya bangunkan siswa juga sering ya. Waktu masih ini anak masih udah 3 hari nggak sekolah, orang tuanya masih santai, bahkan pada saat ujian orang tuanya dengan santai-santai saya bangunin anaknya. Bahkan petan lagi, bukan petan kalau bahasa Jawanya apa, petan, nyari kutu di depan dengan suami istri, anaknya masih tidur. Iya pernah ibu waktu di SD 5 Kuta itu itu ujian nasional itu. Saya mencari orang anaknya itu supaya ikut ujian, itu ujian nasional. Kita sudah panik, sudah jam, dengan santainya orang tuanya masih dengan nyari uban, anaknya masih tidur. Kita bangunin, ayo kita gini, kamu tinggal sebentar aja. Akhirnya dia mau, saya mau. Besoknya lagi, masa setiap hari ibu harus antar jemput kamu, begitu, nggak ada ini loh. Ya istilahnya sepertinya gimana. Jadi orang tua tuh rasanya, tapi setelah dia tamat gitu intinya gitu. Ya rasa hormat kita sama rasa hormat dia sama saya jadi berbeda setelah dia merasakan bahwa saya ada perhatian gitu istilahnya. Jadi bermanfaat juga sampai sekarang dia sudah setiap kali Bu saya sudah SMA kelas 1, Bu saya dapat juara, Bu saya dapat juara Mukidung, dia selalu lapor ke saya gitu, karena istilahnya berkat ibu jadinya. Tapi orang tuanya juga baru berterima kasih setelah anaknya benar-benar mau sekolah gitu. Waktu itu orang tua juga sudah masa bodoh sama itu anak gitu, maksudnya dia mau ngapain, mau apa gitu. Orang tua masih terkadang hanya menyerahkan sepenuhnya pada sekolah gitu. Padahal itu hal yang benar-benar saat itu harusnya kerjasama. Karena orang tua sudah tidak mampu lagi gitu. Dibilang saya sudah nggak mampu lagi Bu nanganin ini anak. Mau ngapain kek, mau diapain kek sama ibu gitu. Coba seperti itu gitu loh. Sampai saya berdua sama gurunya, wali kelasnya ke rumahnya dia, dibangunin, bangun, kamu istilahnya ujian sekarang lagi 2 hari lagi sekali gitu.
sampai segitunya Iya. saya gini Kepeduliannya kepada murid. Iya. Dan terkadang juga orang tua setelah anaknya jadi, oh ini Bu, coba kalau ibu nggak seperti itu anak Ya, saya nggak mungkin nggak bisa seperti tamat sekarang. nggak tamat SMA kali ya Bu, katanya. Maka tetap saya pantau dia, ayo nak adik, saya tetap ya besok kalau sudah tamat SD kamu harus lanjut ke SMP, jangan lagi malas-malas gitu. Karena mungkin karena pergaulan anak-anak pantai dulu waktu itu ya seperti itu ya, itu dah istilahnya. Jadi kepedulian orang tua itu sebenarnya kadang-kadang mengabaikan kita juga sebagai ini. Di samping itu juga dari faktor geografis juga sih, kondisinya lingkungan, faktor geografis, faktor ekonomi, banyak faktor-faktor sosial yang ada. Gitu. Jadi interaksi kita kadang-kadang terkendala karena itu, karena faktor ekonomi pertama. Anak saya belum bayar sekolah, baju nggak punya Bu ini dan lain sebagainya. Kan itu alasannya. Padahal kan sebenarnya bisa saja disikapi dengan yang pakai beli baju bekas kayak masih bisa gitu. Atau minta ke teman yang lain yang sudah tamat sebenarnya sih. Cuman kadang-kadang orang tua egonya lebih tinggi gitu daripada apa yang dialami kan gitu. Faktor sosial, faktor ekonomi. Sosialnya dia di lingkungan apa. Nah, kadang-kadang kalau lingkungannya orang yang berada istilahnya komplek gitu kan kelihatan dia bersih. Istilahnya bisalah diajak untuk berkolaborasi itu lebih mudah gitu. Cuman kalau dengan lingkungan sosial yang contohnya misalnya di tempat-tempat yang padat penduduknya, bukan merendahkan yang ada di padat penduduknya, terkadang kehidupannya lebih keras, berbicaranya keras, begininya keras katanya gitu. Jadi itulah interaksi kita jadi berkurang. Istilah antara kita dengan orang tua, karena kadang-kadang dia lebih galak, harus bayar sekolah, harus bayar LKS lagi, harus bayar ini dan itu. Lebih galak dia daripada kita belum menjelaskan. Belum ini lupa anak, misalnya contoh anak saya anak ibu kurang dalam pelajaran, dia sudah nerocos duluan. Belum kita ngomong deh, akhirnya kita kan ya udah sudah dah terusin kan gitu ya kan. Sebagai guru, ibu udah ngalamin 20 tahun rasanya juga sudah asam garamnya sudah tahu gitu. Jadi ya faktor sosial, ekonomi, apalagi geografis tempat di mana dia tinggal, geografis ada yang jauh dari sekolah, kadang-kadang itu jarak tempuh yang harus dia tempuh kadang tidak istilahnya jadi terlambat. Sama juga sekarang kondisi kita sebagai guru pun seperti itu ya, dengan jarak yang jauh kadang-kadang kita tidak bisa menepati waktu, bisa tepat waktu. Itu yang kadang-kadang yang bisa kita komunikasi kita, jadi harusnya saya jam 8 harus ketemu pengawas nih, tapi saya belum ingat. Komunikasi kita juga harusnya, misalnya saya punya agenda lain jadi terputus juga. Itu salah satu contoh yang kecil. Nah, itu ya, saya kira itu ya kalau ini ya. Terus terkait dengan ini Bu, materi di kelas itu kan pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS atau belum materi berkemampuan tingkat tinggi nih, penyebabnya apa nih? Biasanya di kelas kan sekarang belum banyak yang menggunakan berbasis tingkat tinggi, terutama kalau yang belum banyak menggunakan itu. Satu penyebabnya ya dari dilihat dari kemampuan siswanya dulu. Untuk KKM kan kita lihat siswanya dulu, mampu nggak anak saya berikan tentang HOTS ini karena baru masih baru loh, kita masih ngajar anak huruf ABC, kita sudah suruh lari kan gitu istilahnya. Ya kan, jadi kemampuan siswa dulu kita lihat KKM-nya. KKM-nya nanya kemampuan berapa kan, KKM kan tergantung dari ini, bukan istilahnya dari kemampuan siswa, keadaan siswa, dari ini siswa ya, 3 faktor itu yang harus kita lihat ya. Nah, dari kemampuan siswa kita sudah mampu nggak memberikan yang HOTS.
Kalau kita memaksakan dia, kita juga yang salah gitu loh. Lihat dulu kemampuan anak itu. Kemudian bagaimana kenapa istilahnya anak ini tidak mampu mengikuti host juga kan, istilahnya juga dari gurunya sudahkah memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Kalau guru itu bisa memberikan yang terbaik dengan metode yang baik, dengan model yang baik, dengan istilahnya dengan berbagai gaya model belajar yang baik, dan anak itu bisa diajak untuk mengikuti HOTS, kemungkinan besar bisa. Di samping itu juga faktor dari dukungan orang lain, dukungan guru yang lain, tidak hanya bisa sendiri, kolaborasi semuanya gitu, dari guru, kepala sekolah, semua itu harus mendukung. Itu dukungan dari semua pihak. Jadi tidak bisa menyalahkan anak. Kok anak ini nggak bisa ngikutin yang saya kasih sih, gitu. Nggak bisa. Kita juga harus lihat latar belakangnya. Kalau anak itu memang belum bisa baca, disuruh soal hot nggak ngerti gitu. Atau anak yang memang sudah istilah kemampuannya menengah, dikasih hot juga masih setengah-setengah, bingung gitu. Jadinya kita harus melihat kemampuan dan karakter siswa itu sendiri. Saya kira itu yang bisa. Lagi ini Bu ya, untuk faktor penyebab guru itu jarang menerapkan, kurang pemahaman tentang penerapan model-model pembelajaran di kelas. Kalau guru kurang memberikan tentang model-model pembelajaran di kelas, satu faktor mungkin guru kurang banyak membaca, nggak tahu model. Model apa tentang misalnya model inquiry, sintaknya itu seperti apa yang harus yang istilahnya sintak istilahnya kalau untuk model-model pembelajaran kan dengan menggunakan sintak. Nah itu mungkin tidak dilakukan, hanya ceramah saja gitu, ini memberikannya tugas ceramah. Nah kan gitu, jadi tidak mengikuti model pembelajaran atau media. Di samping itu juga tidak menggunakan media pembelajaran yang ada. Nah itu perlu ditingkatkan lagi. Kenapa istilahnya guru itu kurang menguasai tentang model-model pembelajaran. Sintak itu kan ada aturannya gitu. Mana yang pertama, kedua, ketiga. Contohnya misalnya inquiry apa dulu, nah, kan gitu. Atau model belum apa dulu, model apa lagi yang PJBL dan lain sebagainya, PPL dan lain sebagainya, itu apa dulu, itu tertata gitu. Nah itu yang tidak belum dilakukan dipahami guru. Asal saja misalnya bikin RPP, ditulis modelnya di RPP itu, tapi dia tidak melakukan, paling pembukaan awal misalnya tidak sesuai dengan sintak yang ada, itu ya